Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata kekayaan? Mungkin gambaran rumah megah, mobil mewah, atau rekening bank yang terus bertambah. Namun pernahkah Anda berpikir bahwa kekayaan sejati bermula dari pikiran dan hati Anda sendiri? Uang bukan sekadar alat tukar. Ia adalah cerminan hubungan Anda dengan keyakinan, emosi, dan kebiasaan. Dalam buku ini, kita akan menelusuri bagaimana kekuatan pikiran dan psikologi dapat menjadi kunci untuk membuka pintu kekayaan yang lebih dalam dan bermakna. Bersiaplah untuk menulis ulang cerita keuangan Anda, mengatasi hambatan emosional, dan melangkah menuju kebebasan finansial yang sejati. Semua dimulai dari dalam diri Anda. Bab 1. Uang dan pikiran, hubungan yang lebih dalam. Kita seringkali berpikir bahwa uang adalah masalah angka, berapa yang kita hasilkan, berapa yang kita habiskan, dan berapa yang tersisa. Namun, di balik semua itu, ada kekuatan tersembunyi yang memengaruhi setiap keputusan keuangan kita, pikiran dan emosi. Uang tidak pernah sekadar benda mati. Ia membawa cerita, keyakinan, bahkan luka yang kita bawa sepanjang hidup. Setiap keputusan finansial, mulai dari membeli secangkir kopi hingga berinvestasi besar-besaran, adalah cerminan pikiran dan emosi kita. Apakah Anda pernah merasa bersalah karena membelanjakan uang untuk sesuatu yang Anda inginkan, atau malah terlalu hemat hingga mengorbankan kebahagiaan? Reaksi-reaksi ini seringkali lahir dari pengalaman masa lalu yang tertanam dalam pikiran bawah sadar. Sebuah pelajaran kecil dari masa kanak-kanak, seperti mendengar orang tua bertengkar tentang uang, bisa menjadi benih yang tumbuh menjadi pola pikir kekurangan. Sebaliknya, keyakinan bahwa uang adalah alat untuk menciptakan dampak positif dapat memupuk pola pikir kelimpahan. Keyakinan seperti uang adalah akar dari segala kejahatan, atau saya tidak cukup pintar untuk menjadi kaya, seringkali tertanam begitu dalam, sehingga kita tidak menyadarinya. Keyakinan-keyakinan ini menjadi lensa yang memengaruhi cara kita melihat peluang, menghadapi risiko, dan bahkan mendefinisikan kesuksesan. Seseorang yang percaya bahwa kekayaan hanya untuk orang-orang tertentu, mungkin tanpa sadar menolak peluang yang sebenarnya ada di depan mata. Di sisi lain, mereka yang percaya bahwa kekayaan adalah hasil dari kerja keras dan strategi akan terus berusaha, meski tantangan menghadang. Pikiran kita adalah medan perang antara rasa takut dan harapan, antara pola pikir statis, fixed mindset, dan pola pikir bertumbuh, growth mindset. Ketika kita fokus pada kekurangan, apa yang tidak kita miliki, apa yang mungkin hilang, kita cenderung menarik lebih banyak kekurangan ke dalam hidup kita. Sebaliknya, ketika kita percaya pada kemampuan untuk belajar, berkembang, dan mengubah nasib finansial, dunia menjadi penuh dengan peluang. Uang, pada akhirnya, adalah hasil dari nilai yang kita ciptakan, dan nilai tersebut lahir dari cara kita berpikir dan bertindak. Refleksi. Sebelum melangkah lebih jauh, ambil momen untuk merenung. Apa yang Anda rasakan saat membicarakan uang? Apakah Anda merasa nyaman, cemas, atau justru bingung? Dari mana perasaan itu berasal? Jawaban Anda adalah langkah awal untuk memahami hubungan Anda dengan uang. Uang bukan hanya alat untuk memenuhi kebutuhan. Ia adalah cermin dari siapa Anda, apa yang Anda yakini, dan bagaimana Anda menghadapi dunia. Bab ini akan membawa Anda menyelami hubungan kompleks antara pikiran, emosi, dan perilaku finansial, sekaligus membuka pintu untuk memulai perjalanan baru, menuju kebebasan finansial yang dimulai dari dalam diri Anda. Bab 2. Menulis ulang cerita keuangan Anda. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam pola yang sama, seolah-olah cerita hidup Anda tentang uang sudah ditentukan sejak awal? Mungkin Anda merasa bahwa keberhasilan finansial adalah sesuatu yang tidak pernah dirancang untuk Anda. Tapi bagaimana jika cerita itu bisa diubah? Bagaimana jika Anda memiliki kendali untuk menulis ulang kisah keuangan Anda dengan akhir yang penuh harapan, kelimpahan, dan makna? Cerita keuangan Anda bukanlah takdir. Ia adalah rangkaian keyakinan dan pengalaman yang bisa diubah. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi cara untuk membebaskan diri dari pola pikir lama dan menciptakan hubungan yang lebih sehat dan positif dengan uang. Keyakinan kita tentang uang seringkali terbentuk sejak masa kecil melalui apa yang kita dengar, lihat, atau alami. Mungkin Anda pernah mendengar orang tua mengatakan,
uang tidak tumbuh di pohon, atau kita tidak pernah cukup. Kalimat-kalimat sederhana itu, tanpa disadari, menjadi pondasi cara kita melihat uang. Mereka menjadi batas tak kasat mata yang membentuk pola pikir kita, merasa tidak cukup baik, tidak cukup pintar, atau tidak cukup layak untuk hidup berkelimpahan. Namun, berita baiknya adalah keyakinan ini tidak permanen. Anda bisa memutus rantai pola pikir lama dengan cara mengenali, menghadapi, dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih mendukung. Tanyakan pada diri Anda, apakah keyakinan ini benar? Ataukah ini hanya cerita yang sudah terlalu lama saya yakini? Dengan melepaskan keyakinan yang membatasi, Anda membuka ruang untuk perspektif baru yang membawa peluang dan harapan. Hubungan kita dengan uang seringkali penuh emosi, rasa takut, keserakahan, bahkan rasa malu. Tapi seperti hubungan apapun, hubungan ini bisa dibangun ulang. Pola pikir bertumbuh mengajarkan kita untuk melihat uang bukan sebagai musuh atau beban, tetapi sebagai alat yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan dan menciptakan dampak. Bayangkan uang sebagai seorang mitra kerjasama, seseorang yang mendukung Anda untuk mencapai impian. Alih-alih merasa tertekan oleh uang, mulailah berpikir, bagaimana uang ini bisa saya gunakan untuk belajar, bertumbuh, dan memberi lebih banyak? Dengan pola pikir bertumbuh, setiap kesalahan keuangan bukanlah kegagalan, tetapi pelajaran. Setiap tantangan bukanlah akhir, tetapi awal dari kreativitas baru. Hidup tidak akan selalu mudah, dan masalah keuangan adalah salah satu ujian terbesar yang bisa kita hadapi. Tapi di balik setiap tantangan, ada kesempatan untuk tumbuh. Ketika menghadapi kesulitan, tanyakan pada diri Anda, apa pelajaran yang bisa saya ambil dari pengalaman ini? Seorang pengusaha sukses pernah berkata bahwa kegagalan pertamanya, kehilangan semua uangnya dalam investasi buruk, adalah guru terbaiknya. Dari situ, ia belajar tentang disiplin, kesabaran, dan pentingnya diversifikasi. Tantangan finansial, meskipun sulit, bisa menjadi pintu menuju kekuatan baru yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Refleksi. Ambil waktu sejenak untuk memikirkan cerita keuangan Anda. Apa pola pikir atau keyakinan yang terus menghalangi langkah Anda? Bagaimana jika Anda bisa mengganti cerita itu dengan narasi yang lebih positif dan memberdayakan? Buku ini adalah undangan untuk menjadi penulis baru dalam cerita Anda. Anda tidak perlu lagi terjebak dalam narasi lama yang penuh keterbatasan. Dengan melepaskan keyakinan yang tidak lagi relevan, membangun pola pikir bertumbuh, dan melihat tantangan sebagai peluang, Anda mulai menulis cerita baru. Kisah di mana Anda adalah pemeran utama, bukan korban keadaan. Cerita keuangan Anda bisa menjadi sumber inspirasi, bukan rasa sakit. Dan semuanya dimulai dengan langkah pertama, percaya bahwa perubahan itu mungkin. Bab 3, Otak dan Uang, Ilmu Saraf di balik pilihan finansial. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa begitu sulit untuk mengubah kebiasaan finansial yang buruk, meskipun Anda tahu itu merugikan? Atau mengapa Anda terkadang membuat keputusan keuangan yang tampaknya tidak logis? Jawabannya ada di dalam otak Anda. Uang, lebih dari sekadar angka di atas kertas, memiliki hubungan yang rumit dengan cara otak kita bekerja, dari kebiasaan yang tertanam hingga emosi yang sulit dikendalikan. Memahami ilmu saraf di balik pilihan finansial adalah kunci untuk membuka potensi Anda dalam mengelola uang dengan bijak. Otak kita adalah mesin kebiasaan. Ketika Anda mengulangi suatu tindakan, otak menciptakan jalur saraf yang semakin kuat, membuat tindakan tersebut menjadi otomatis. Ini adalah alasan mengapa kebiasaan seperti belanja impulsif atau mengabaikan anggaran terasa begitu sulit diubah. Dalam dunia finansial, kebiasaan-kebiasaan ini seringkali terbentuk tanpa kita sadari, mungkin dari meniru perilaku keluarga atau karena pengaruh lingkungan. Namun, kabar baiknya adalah otak Anda juga memiliki kemampuan luar biasa untuk berubah, yang dikenal sebagai neuroplastisitas. Dengan kesadaran dan latihan, Anda bisa membangun jalur baru di otak yang mendukung kebiasaan finansial yang lebih sehat. Bayangkan, jika alih-alih secara otomatis membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak penting, Anda mulai mengalihkan kebiasaan itu menjadi kebiasaan menabung atau berinvestasi. Perubahan ini dimulai dari cara Anda melatih otak Anda untuk berpikir dan bertindak.
Neuroplastisitas adalah kekuatan otak untuk berkembang dan beradaptasi, bahkan di usia dewasa. Dengan melatih otak Anda bisa menciptakan pola pikir yang mendukung kesuksesan finansial. Salah satu caranya adalah melalui pengulangan afirmasi positif seperti, "Saya mampu mengelola uang dengan bijak," atau "Saya berhak hidup dalam kelimpahan." Selain afirmasi, visualisasi juga merupakan alat yang kuat. Bayangkan diri Anda mencapai tujuan finansial, seperti melunasi utang atau memiliki tabungan yang cukup untuk perjalanan impian Anda. Ketika Anda terus-menerus membayangkan kesuksesan, otak Anda mulai mempercayainya sebagai kenyataan, dan Anda akan lebih cenderung mengambil tindakan yang selaras dengan visi tersebut. Keputusan finansial tidak pernah sepenuhnya logis. Emosi seperti ketakutan, keserakahan, dan kecemasan seringkali mendominasi. Ketika pasar saham jatuh, rasa takut membuat banyak orang menjual investasi mereka pada saat yang salah. Ketika tergoda oleh keserakahan, seseorang bisa mengambil risiko yang tidak perlu, berharap mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Namun, tidak semua emosi adalah musuh. Ketika dikelola dengan baik, emosi bisa menjadi pemandu yang membantu Anda membuat keputusan yang lebih bijak. Kuncinya adalah mengenali emosi Anda dan mengambil jeda sebelum bertindak. Misalnya, jika Anda merasa cemas tentang situasi keuangan Anda, tanyakan pada diri sendiri, apakah kekhawatiran ini berdasarkan fakta atau hanya ketakutan yang belum terbukti? Dengan menguasai emosi Anda bisa membuat keputusan finansial yang lebih tenang dan bijaksana. Refleksi. Cobalah untuk mengenali kebiasaan finansial Anda. Apakah Anda sering terjebak dalam siklus yang sama? Apa yang biasanya memicu keputusan impulsif Anda? Saat Anda mulai menyadari bagaimana otak Anda bekerja, Anda juga mulai mengambil alih kendali. Otak Anda adalah alat yang luar biasa, dan dengan pemahaman serta latihan, Anda bisa menggunakannya untuk menciptakan hubungan yang lebih sehat dengan uang. Dalam perjalanan ini, Anda tidak hanya akan mengubah pola pikir Anda, tetapi juga mengubah hasil keuangan Anda. Bab ini adalah tentang memberikan kekuatan kembali kepada Anda untuk memimpin pikiran Anda, bukan sebaliknya. Anda memiliki potensi untuk mengendalikan kebiasaan finansial Anda, mengatasi emosi negatif, dan membangun pola pikir sukses yang akan mendukung Anda dalam meraih kelimpahan yang Anda impikan. Bab 4. Berpikir kelimpahan, bukan kekurangan. Apa yang Anda rasakan ketika mendengar kata kelimpahan? Apakah ia membawa gambaran tentang kehidupan yang penuh dengan kekayaan materi, atau mungkin rasa damai dan kepuasan batin? Kelimpahan sejati bukan sekadar tentang seberapa banyak uang yang Anda miliki di rekening bank Anda. Kelimpahan adalah keadaan pikiran, sebuah cara untuk melihat dunia dengan rasa cukup, percaya, dan syukur, terlepas dari keadaan luar. Namun, begitu banyak dari kita hidup dalam pola pikir kekurangan, merasa bahwa apa yang kita miliki tidak pernah cukup, tidak cukup uang, tidak cukup waktu, tidak cukup kemampuan. Pola pikir ini, tanpa kita sadari, membatasi potensi kita untuk tumbuh dan menerima lebih banyak dalam hidup. Di bab ini, Anda akan diajak untuk beralih dari pola pikir kekurangan ke kelimpahan, mengubah cara Anda melihat dunia, dan menarik kekayaan dalam segala bentuknya ke dalam hidup Anda. Pola pikir kekurangan adalah jebakan yang seringkali tak terlihat. Ia muncul dalam pemikiran seperti, "Saya tidak akan pernah cukup kaya," atau "Jika saya berbagi, saya akan kehilangan lebih banyak." Pola pikir ini membuat kita hidup dalam ketakutan dan kecemasan, selalu merasa terancam oleh kemungkinan kehilangan. Berpikir kelimpahan, di sisi lain, adalah tentang percaya bahwa hidup memiliki cukup untuk semua orang, bahwa ada peluang, rezeki, dan sumber daya yang tak terbatas. Perubahan ini dimulai dengan cara Anda berbicara pada diri sendiri. Alih-alih berkata, "Saya tidak mampu," coba katakan, "Bagaimana saya bisa menciptakan peluang untuk mendapatkan apa yang saya butuhkan?" Pertanyaan yang memberdayakan seperti ini membuka pintu bagi ide dan solusi baru. Visualisasi adalah alat yang kuat untuk menciptakan kelimpahan. Ketika Anda memvisualisasikan tujuan keuangan Anda dengan jelas dan penuh emosi, Anda memberi otak Anda arah yang pasti. Bayangkan diri Anda hidup dalam kelimpahan, tidak hanya dalam hal uang,
tetapi juga dalam cinta, kesehatan, dan kebahagiaan. Rasakan bagaimana kehidupan Anda berubah ketika Anda memiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan Anda dan berbagi dengan orang lain. Namun, visualisasi bukan hanya tentang melihat hasil akhir. Ini juga tentang merasakan prosesnya. Bayangkan Anda bekerja dengan antusias, belajar dengan semangat, dan mengambil langkah-langkah kecil menuju tujuan Anda. Ketika Anda menggabungkan visi dengan emosi yang kuat, Anda menarik energi yang mendukung perjalanan Anda menuju kelimpahan. Syukur adalah pintu gerbang menuju kelimpahan. Ketika Anda bersyukur atas apa yang Anda miliki, Anda mengirimkan pesan kepada alam semesta bahwa Anda siap untuk menerima lebih banyak. Syukur tidak hanya mengubah cara Anda merasa, ia juga mengubah cara Anda bertindak. Orang yang bersyukur cenderung lebih murah hati, lebih percaya diri, dan lebih berani mengambil langkah menuju tujuan mereka. Memberi juga merupakan komponen penting dari pola pikir kelimpahan. Memberi tidak selalu tentang uang, ia bisa berupa waktu, perhatian, atau dukungan. Ketika Anda memberi, Anda memperkuat keyakinan bahwa hidup memiliki cukup untuk semua orang, termasuk Anda. Memberi juga menciptakan lingkaran energi positif, di mana apa yang Anda berikan dengan tulus akan kembali kepada Anda dalam berbagai bentuk. Refleksi. Ambil waktu sejenak untuk merenung. Apa yang Anda syukuri hari ini? Dalam hal apa Anda sudah merasa cukup? Apa satu tindakan kecil yang bisa Anda lakukan untuk memberi kepada orang lain? Berpikir kelimpahan adalah perjalanan, bukan tujuan. Ini tentang memilih setiap hari untuk melihat dunia dengan rasa cukup, percaya, dan syukur, meskipun tantangan datang. Ketika Anda mulai melihat hidup melalui lensa kelimpahan, Anda tidak hanya akan menarik kekayaan materi, tetapi juga kekayaan dalam bentuk lain, persahabatan, pengalaman, dan kedamaian batin. Anda akan menyadari bahwa hidup penuh dengan kemungkinan yang menunggu untuk diraih, dan semuanya dimulai dari cara Anda berpikir. Bab 5. Kebiasaan yang membawa kemakmuran. Jika kesuksesan finansial adalah sebuah taman, maka kebiasaan adalah benih-benih yang Anda tanam setiap hari. Beberapa kebiasaan mungkin tumbuh menjadi pohon yang kuat, memberikan buah yang melimpah. Tetapi kebiasaan yang lain, jika tidak dipilih dengan bijak, bisa menjadi gulma yang mengambil alih dan menghambat pertumbuhan. Kebiasaan Anda dalam mengelola uang, seberapa kecil pun tampaknya, memiliki dampak besar pada kesejahteraan finansial Anda di masa depan. Apa yang membuat kebiasaan begitu kuat? Kebiasaan adalah hasil dari tindakan kecil yang dilakukan berulang-ulang hingga menjadi bagian dari identitas Anda. Inilah sebabnya mengapa mengubah kebiasaan finansial buruk menjadi kebiasaan baik dapat mengubah hidup Anda secara drastis. Bab ini akan membawa Anda melalui perjalanan untuk mengenali, mengubah, dan memperkuat kebiasaan yang akan membawa Anda pada kemakmuran. Kebiasaan finansial Anda seringkali adalah refleksi dari pola pikir Anda terhadap uang. Kebiasaan buruk seperti belanja impulsif atau menunda membuat anggaran adalah cerminan dari perasaan kekurangan, ketidakamanan, atau bahkan pengabaian terhadap nilai uang. Tetapi kebiasaan positif seperti menabung secara konsisten atau melacak pengeluaran menunjukkan rasa hormat terhadap uang dan tujuan keuangan Anda. Tantangannya adalah kebiasaan buruk seringkali terasa nyaman, sementara kebiasaan baik membutuhkan usaha. Misalnya, jauh lebih mudah untuk membeli barang yang diinginkan saat itu juga daripada menunggu dan menabung. Tetapi ingat, setiap kali Anda memilih kebiasaan baik, Anda memperkuat fondasi untuk masa depan yang lebih cerah. Belanja impulsif, menumpuk utang tanpa rencana, atau mengabaikan tabungan adalah contoh kebiasaan yang bisa merusak stabilitas finansial Anda. Langkah pertama untuk memutus kebiasaan buruk adalah dengan menyadarinya. Tanyakan pada diri sendiri, apa pemicu kebiasaan ini? Apakah Anda belanja impulsif saat merasa stres? Apakah Anda menghindari anggaran karena takut menghadapi kenyataan keuangan Anda? Setelah mengenali kebiasaan buruk, gantikan dengan alternatif yang lebih sehat. Misalnya, jika stres mendorong Anda untuk belanja, cobalah mengganti kebiasaan itu dengan jalan-jalan atau meditasi. Jika Anda sering lupa menabung, atur transfer otomatis ke rekening tabungan Anda setiap bulan. Perubahan kecil ini,
ketika dilakukan secara konsisten, akan menciptakan dampak besar dalam jangka panjang. Kemakmuran bukanlah hasil dari tindakan besar yang dilakukan sekali. Ia adalah hasil dari tindakan kecil yang dilakukan setiap hari. Kebiasaan seperti membuat anggaran bulanan, melacak pengeluaran, atau menyisihkan persentase tertentu dari penghasilan untuk tabungan dan investasi adalah contoh langkah sederhana yang membawa dampak luar biasa. Kunci dari kebiasaan positif adalah konsistensi. Tidak masalah seberapa kecil langkah Anda, selama Anda melakukannya dengan rutin. Misalnya, menabung 10.000 sehari mungkin terdengar tidak signifikan, tetapi dalam setahun, itu menjadi lebih dari 3,6 juta, dan itu bisa menjadi dasar bagi tujuan finansial yang lebih besar. Selain itu, penting untuk menciptakan sistem yang mendukung kebiasaan baik Anda. Gunakan aplikasi keuangan untuk melacak pengeluaran, buat daftar belanja sebelum pergi ke toko, atau bergabung dengan komunitas yang memiliki tujuan finansial serupa. Dukungan eksternal akan memperkuat tekad Anda. Refleksi. Bayangkan masa depan Anda 5 atau 10 tahun dari sekarang. Kebiasaan apa yang telah membawa Anda ke tempat itu? Apakah Anda akan melihat diri Anda dengan bangga karena kebiasaan menabung yang telah Anda tanamkan? Atau apakah Anda akan menyesal karena kebiasaan buruk yang tidak Anda ubah sejak awal? Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memilih. Anda memiliki kendali untuk membentuk masa depan finansial Anda melalui kebiasaan yang Anda tanamkan hari ini. Perjalanan ini mungkin tidak selalu mudah, tetapi setiap langkah kecil menuju kebiasaan positif adalah investasi besar dalam diri Anda. Kebiasaan adalah kekuatan tersembunyi yang bisa membawa Anda ke puncak kemakmuran. Dan semuanya dimulai dengan satu pilihan, memilih kebiasaan yang memberdayakan Anda. Bab 6. Literasi finansial untuk kehidupan yang lebih baik. Bayangkan Anda sedang berlayar di laut luas tanpa peta atau kompas. Anda mungkin bisa bergerak maju, tetapi kemungkinan besar Anda akan tersesat, terombang-ambing oleh arus yang tidak terduga. Begitulah kehidupan tanpa literasi finansial. Berjalan tanpa arah yang jelas, tergantung pada keberuntungan atau kebetulan. Literasi finansial adalah peta dan kompas Anda dalam mengelola uang, memberikan Anda pengetahuan dan keterampilan untuk membuat keputusan yang cerdas dan membangun kehidupan yang lebih baik. Namun, literasi finansial seringkali diabaikan atau dianggap rumit, padahal ia adalah kunci untuk membebaskan diri dari tekanan keuangan dan mencapai kebebasan finansial. Di bab ini, Anda akan diajak untuk memahami dasar-dasar keuangan dengan cara yang sederhana, relevan, dan memberdayakan. Dengan pengetahuan ini, Anda tidak hanya akan mengendalikan uang Anda, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Pengelolaan keuangan adalah seni menyeimbangkan pemasukan, pengeluaran, dan tujuan keuangan. Dasar-dasar ini mungkin tampak sederhana, tetapi mereka adalah fondasi dari literasi finansial yang kokoh. 1. Anggaran. Anggaran bukanlah batasan, melainkan peta jalan. Ia membantu Anda mengarahkan uang Anda ke tempat yang paling penting. Dengan anggaran, Anda dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan, memastikan setiap rupiah bekerja untuk tujuan Anda. 2. Menabung. Tabungan adalah perlindungan Anda dari ketidakpastian. Ia memberikan ketenangan pikiran dan kebebasan untuk mengambil risiko yang terukur, seperti memulai bisnis atau mengejar pendidikan. Menabung bukan sekadar jumlah uang, melainkan kebiasaan yang menunjukkan prioritas Anda. 3. Investasi. Uang yang disimpan hanya tumbuh perlahan, tetapi uang yang diinvestasikan memiliki potensi untuk berkembang lebih cepat. Investasi adalah cara Anda membuat uang bekerja untuk Anda, menciptakan aliran pendapatan pasif, dan membangun kekayaan jangka panjang. 4. Manajemen utang. Utang bisa menjadi alat yang bermanfaat jika digunakan dengan bijak, tetapi ia juga bisa menjadi beban yang menghancurkan jika tidak dikendalikan. Literasi finansial mengajarkan Anda cara menggunakan utang secara strategis dan menghindari jebakan utang yang merugikan. Setiap keputusan finansial, seberapa kecil pun, memiliki dampak. Pilihan sederhana seperti makan di luar atau memasak di rumah dapat memengaruhi pengeluaran bulanan Anda.
Tetapi keputusan besar seperti membeli rumah, memilih investasi, atau memulai bisnis membutuhkan penilaian yang lebih mendalam. Keterampilan membuat keputusan finansial yang tepat melibatkan 3 langkah. 1. Mengumpulkan informasi. Pahami semua aspek keputusan Anda. Apa biaya, manfaat, dan risikonya. 2. Menganalisis pilihan. Pertimbangkan alternatif dan konsekuensinya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 3. Bertindak dengan percaya diri. Setelah Anda membuat keputusan, jalankan dengan keyakinan, tetapi tetap fleksibel untuk menyesuaikan jika diperlukan. Dunia keuangan terus berubah, dari teknologi baru seperti aplikasi investasi hingga peraturan perpajakan yang diperbarui. Literasi finansial bukanlah sesuatu yang dipelajari sekali dan selesai. Ia adalah perjalanan pembelajaran seumur hidup. Berikut caranya sederhananya. 1. Baca dan belajar. Buku, artikel, dan podcast tentang keuangan pribadi adalah sumber daya yang tak ternilai. 2. Ikuti pelatihan atau kursus. Banyak program menawarkan panduan praktis untuk meningkatkan literasi finansial Anda. 3. Belajar dari pengalaman. Kesalahan keuangan adalah guru terbaik. Gunakan setiap kesalahan sebagai pelajaran untuk masa depan. Refleksi. Uang adalah alat yang dapat membawa kebahagiaan, keamanan, dan kebebasan. Tetapi hanya jika Anda tahu cara menggunakannya dengan bijak. Luangkan waktu untuk merenung. Apakah Anda mengelola uang Anda atau uang yang mengendalikan Anda? Apakah Anda menggunakan uang untuk mendukung nilai-nilai dan tujuan hidup Anda? Atau apakah Anda terjebak dalam siklus konsumsi yang tidak bermakna? Dengan literasi finansial, Anda mengambil kembali kendali atas hidup Anda. Anda belajar bahwa uang bukan hanya tentang angka, tetapi tentang pilihan dan kebebasan. Setiap langkah kecil yang Anda ambil untuk memahami dan mengelola uang Anda adalah investasi dalam diri Anda. Dan ketika Anda menguasai seni ini, Anda tidak hanya membangun kekayaan materi, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Bab 7. Mengelola emosi di balik keuangan. Keuangan kita tidak hanya dipengaruhi oleh angka-angka atau keputusan rasional. Di balik setiap transaksi, keputusan investasi, atau pengeluaran, ada sebuah dunia emosi yang tersembunyi, yang seringkali tidak kita sadari. Ketika kita merasa cemas tentang masa depan, takut gagal, atau tergoda oleh keinginan sesaat, emosi kita bisa mengambil alih dan memengaruhi keputusan finansial kita dengan cara yang mendalam. Dalam bab ini, kita akan menggali bagaimana emosi kita memainkan peran yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan dalam perjalanan keuangan kita, dan bagaimana kita dapat mengelola emosi tersebut untuk mencapai kesuksesan finansial yang sejati. Emosi adalah bagian dari diri kita yang memberi warna pada setiap keputusan yang kita buat. Namun, terkadang emosi bisa menjadi penghalang. Apa yang terjadi ketika ketakutan menguasai kita? Ketika kita merasa cemas tentang masa depan dan memutuskan untuk menabung dengan cara yang tidak realistis, atau bahkan terjebak dalam pengeluaran impulsif untuk mengatasi perasaan tersebut. 1. Ketakutan. Ketakutan tentang kekurangan uang atau masa depan yang tidak pasti seringkali membuat kita membuat keputusan keuangan yang terburu-buru atau justru menghindari pengambilan keputusan sama sekali. Ketika ketakutan memegang kendali, kita mungkin cenderung menghindari risiko sama sekali, meskipun itu justru bisa membawa kita menuju peluang yang lebih besar. Mengelola ketakutan ini berarti menghadapi ketidakpastian dengan keyakinan, dan tahu bahwa beberapa langkah berani yang diambil dengan bijak adalah bagian dari perjalanan keuangan yang sehat. 2. Keserakahan. Keinginan untuk memiliki lebih banyak uang, lebih banyak barang, lebih banyak pengalaman, dapat menjerumuskan kita pada perilaku boros atau berinvestasi tanpa perhitungan. Keserakahan seringkali mendorong kita untuk mengambil risiko yang lebih besar dari yang seharusnya, memanipulasi kita agar berfokus pada keuntungan sesaat tanpa melihat dampaknya dalam jangka panjang. 3. Kecemasan. Kecemasan tentang utang atau tagihan yang datang bisa membuat kita merasa terbebani. Ketika kecemasan ini mendominasi,
kita mungkin merasa kesulitan untuk mengelola pengeluaran kita dengan bijaksana, bahkan merasa takut untuk menghadapinya. Namun, dengan kesadaran dan kontrol, kecemasan ini bisa kita kelola dan ubah menjadi dorongan untuk merencanakan dengan lebih matang. 4. Keinginan untuk menghindari konflik. Seringkali, emosi kita membuat kita menghindari pembicaraan tentang uang, baik dengan pasangan, keluarga, atau bahkan diri kita sendiri. Ketakutan akan konflik bisa menyebabkan kita berkompromi dengan keputusan keuangan yang buruk, memilih untuk tidak membicarakan anggaran atau tujuan keuangan demi menjaga kedamaian. Tetapi, kenyataannya, menghindari pembicaraan keuangan justru dapat memperburuk masalah di masa depan. Mengelola keuangan bukan hanya soal merencanakan anggaran atau memilih investasi yang tepat. Itu juga tentang bagaimana kita merespons emosi kita dan bagaimana kita membiarkan perasaan kita memengaruhi keputusan. Inilah saatnya untuk mengasah kecerdasan emosional kita. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola perasaan kita, serta menggunakan perasaan tersebut untuk membuat keputusan yang lebih baik. Berikut cara meningkatkan kecerdasan emosional. 1. Sadar dan terima emosi Anda. Langkah pertama adalah mengenali bahwa emosi Anda ada, dan itu sah. Setiap kali Anda merasa cemas atau terdesak dalam membuat keputusan finansial, berhentilah sejenak dan renungkan perasaan itu. Ketika kita menyadari emosi kita tanpa menghakimi atau menekannya, kita bisa mulai mengendalikannya dengan lebih baik. 2. Berlatih kontrol diri. Salah satu bagian terpenting dari kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk menunda kepuasan. Ketika kita ingin membeli sesuatu yang kita inginkan secara impulsif, beri diri Anda waktu untuk berpikir. Dengan memberi waktu, Anda memberi kesempatan bagi pikiran rasional untuk menilai apakah ini keputusan yang bijaksana atau hanya keinginan sementara. Ini adalah seni untuk mengatur diri dan membuat keputusan yang didasari oleh tujuan jangka panjang, bukan dorongan sesaat. 3. Menggunakan emosi sebagai alat pembelajaran. Emosi seringkali merupakan indikator dari sesuatu yang lebih dalam. Rasa cemas mungkin menunjukkan bahwa Anda merasa tidak aman secara finansial atau khawatir tentang masa depan. Alih-alih mengabaikannya, gunakan rasa cemas tersebut sebagai kesempatan untuk mengevaluasi keuangan Anda, menetapkan tujuan baru, atau mencari bantuan profesional. Emosi dapat memberi Anda petunjuk tentang area dalam hidup Anda yang membutuhkan perhatian lebih, termasuk pengelolaan keuangan. Stres, tekanan dari lingkungan sekitar, atau bahkan kondisi keuangan yang tidak stabil dapat memicu keputusan impulsif yang merugikan. Saat kita berada di bawah tekanan, otak kita lebih cenderung mencari solusi cepat, yang seringkali berujung pada keputusan yang tidak rasional. Keputusan ini bisa berupa pembelian impulsif, mengambil pinjaman tanpa pertimbangan matang, atau bahkan menjual aset berharga dalam situasi terdesak. Mengelola emosi ini berarti mengubah cara kita merespons stres. Alih-alih terburu-buru mengambil langkah, cobalah untuk meluangkan waktu dan berbicara dengan seseorang yang Anda percayai, menulis jurnal, atau bahkan meditasi untuk meredakan ketegangan. Ketika Anda merespons dengan ketenangan, Anda akan menemukan bahwa keputusan keuangan yang lebih baik dan lebih bijaksana akan muncul. Refleksi. Uang adalah cermin dari diri kita. Ia memperlihatkan bagaimana kita melihat diri kita sendiri, apa yang kita hargai, dan bagaimana kita menghadapi ketakutan serta tantangan hidup. Jika kita mampu mengelola emosi kita dengan bijaksana, kita tidak hanya akan mampu mengelola uang dengan lebih baik, tetapi kita juga akan merasa lebih damai, lebih berdaya, dan lebih siap untuk meraih kebebasan finansial. Mengelola emosi di balik keuangan bukanlah tugas yang mudah, tetapi itu adalah kunci untuk membuka potensi sejati kita. Ketika kita dapat merangkul emosi kita dan menjadikannya sebagai alat untuk bertumbuh, kita mulai mengubah cara kita berhubungan dengan uang. Dan pada akhirnya, kita akan mencapai kebebasan finansial yang tidak hanya didasarkan pada saldo rekening, tetapi juga pada kedamaian batin dan rasa kontrol yang sejati dalam hidup kita. Bab 8. Bangkit dari hambatan finansial. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Terkadang, badai datang tanpa peringatan,
mengguncang fondasi keuangan kita. Utang yang menumpuk, kehilangan pekerjaan, pengeluaran mendadak, atau bahkan kegagalan investasi bisa terasa seperti beban yang tak tertahankan. Namun, di balik setiap hambatan, ada peluang untuk bangkit lebih kuat dan lebih bijaksana. Bab ini adalah tentang menemukan kekuatan untuk menghadapi tantangan keuangan, mengubah krisis menjadi pelajaran, dan merancang jalan baru menuju kemakmuran. Setiap tantangan keuangan memiliki sifat uniknya sendiri, tetapi langkah pertama untuk mengatasinya selalu sama: menghadapi kenyataan dengan keberanian. Tantangan tidak akan hilang jika kita menghindarinya. Sebaliknya, menerima situasi dan berkomitmen untuk mencari solusi adalah kunci pertama menuju pemulihan finansial. Berikut strategi mengatasi tantangan keuangan. 1. Menghadapi utang dengan rencana yang jelas. Utang seringkali menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi orang secara finansial. Mungkin terasa seperti lubang yang semakin dalam setiap kali Anda mencoba keluar darinya. Tetapi ingat, utang hanyalah angka di atas kertas, bukan cerminan dari nilai diri Anda. Langkah pertama adalah membuat daftar semua utang Anda. Jumlah, suku bunga, dan jangka waktu. Dari sana, rancang strategi pelunasan, mulai dari utang dengan bunga tertinggi, atau gunakan metode bola salju untuk melunasi utang terkecil terlebih dahulu. Setiap langkah kecil yang Anda ambil untuk melunasi utang adalah kemenangan yang layak dirayakan. 2. Menghadapi kehilangan pekerjaan dengan fleksibilitas. Kehilangan pekerjaan bisa terasa seperti kehilangan identitas. Namun, dalam setiap akhir, ada peluang untuk memulai sesuatu yang baru. Gunakan momen ini untuk mengevaluasi keterampilan Anda, mencari pelatihan baru, atau bahkan menjajaki karier yang selama ini Anda impikan. Jangan takut untuk memulai dari awal. Kadang-kadang, kehilangan pekerjaan adalah dorongan yang kita butuhkan untuk menemukan potensi yang lebih besar dalam diri kita. 3. Mengelola pengeluaran mendadak dengan perencanaan proaktif. Pengeluaran mendadak, seperti biaya medis atau kerusakan rumah, bisa mengguncang stabilitas finansial. Jika ini terjadi, gunakan dana darurat Anda jika ada. Jika tidak, pertimbangkan cara kreatif untuk memenuhi kebutuhan, seperti menjual barang yang tidak terpakai atau mencari pendapatan tambahan sementara. Setelah badai mereda, fokuslah membangun kembali dana darurat Anda agar lebih siap di masa depan. Ketahanan finansial tidak datang dari menghindari risiko, tetapi dari kemampuan untuk bangkit kembali setelah jatuh. Ini berarti memiliki rencana, tetapi juga cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Ketahanan finansial bukan hanya tentang memiliki uang di bank, tetapi juga tentang membangun pola pikir yang percaya bahwa Anda mampu menghadapi apapun yang datang. Berikut cara membangun ketahanan finansial. 1. Membangun dana darurat. Dana darurat adalah pelampung keuangan yang menjaga Anda tetap mengapung di tengah badai. Idealnya, Anda membutuhkan dana darurat yang setara dengan 3 hingga 6 bulan biaya hidup. Jika jumlah ini terasa sulit dicapai, mulailah dengan target kecil dan tambahkan secara bertahap. Setiap kontribusi ke dana darurat adalah langkah menuju rasa aman finansial yang lebih besar. 2. Diversifikasi pendapatan. Ketergantungan pada satu sumber pendapatan bisa menjadi risiko besar. Pertimbangkan untuk menciptakan aliran pendapatan tambahan, seperti pekerjaan sampingan, investasi, atau bahkan usaha kecil yang sesuai dengan minat Anda. Diversifikasi pendapatan memberi Anda bantalan jika salah satu aliran terganggu. 3. Fokus pada fleksibilitas anggaran. Anggaran yang kaku bisa membuat Anda merasa terjebak. Sebaliknya, ciptakan anggaran yang fleksibel, yang memungkinkan Anda menyesuaikan pengeluaran tanpa melupakan tujuan keuangan Anda. Misalnya, tetapkan kategori pengeluaran yang bisa disesuaikan, seperti hiburan atau makan di luar, sehingga Anda bisa menghemat saat dibutuhkan tanpa mengorbankan kebutuhan dasar. Tidak ada perjalanan keuangan yang sempurna. Kita semua pernah membuat kesalahan, investasi yang gagal, pembelian impulsif, atau mengabaikan anggaran. Tetapi kesalahan ini bukanlah akhir dari cerita Anda. Itu adalah babak baru untuk belajar dan bertumbuh. Berikut cara menggunakan kesalahan masa lalu sebagai pelajaran berharga. 1. Refleksi tanpa menghakimi.
Alih-alih menyalahkan diri sendiri, gunakan waktu untuk merenungkan apa yang bisa Anda pelajari dari pengalaman tersebut. Apa yang menyebabkan kesalahan itu? Apakah itu kurangnya informasi, tekanan emosional, atau hanya ketidaksadaran? Dengan memahami akar dari kesalahan Anda dapat mencegahnya terulang di masa depan. 2. Bergerak dengan bijak ke depan. Kesalahan masa lalu tidak harus menjadi beban. Biarkan mereka menjadi pelajaran yang memperkaya perjalanan Anda. Buat rencana keuangan yang baru dengan pengetahuan yang telah Anda peroleh, dan jalankan dengan keyakinan bahwa Anda sekarang lebih bijaksana daripada sebelumnya. 3. Membagikan pelajaran dengan orang lain. Kesalahan Anda bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang lain. Jangan takut untuk berbagi pengalaman Anda dengan keluarga, teman, atau komunitas Anda. Dengan melakukannya, Anda tidak hanya membantu orang lain menghindari kesalahan serupa, tetapi juga memperkuat tekad Anda sendiri untuk melangkah maju. Refleksi. Hambatan keuangan, sebesar apapun, bukanlah akhir dari segalanya. Mereka adalah tantangan yang menguji keberanian, kesabaran, dan ketahanan kita. Ketika kita menghadapi tantangan ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih, kita tidak hanya menemukan solusi, tetapi juga kekuatan yang lebih besar di dalam diri kita. Ingatlah bahwa perjalanan keuangan Anda adalah milik Anda, unik, penuh liku-liku, dan dipenuhi dengan kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Bangkit dari hambatan finansial bukan hanya tentang mengatasi masalah, tetapi juga tentang membangun kehidupan yang lebih tangguh, penuh harapan, dan berdaya. Apapun yang terjadi, Anda memiliki kekuatan untuk menghadapi dan mengubahnya menjadi langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Bab 9. Membangun masa depan finansial yang berkelanjutan. Setiap langkah yang Anda ambil hari ini adalah fondasi bagi masa depan Anda. Bayangkan masa depan seperti sebuah taman. Tanaman yang subur tidak tumbuh dalam semalam, tetapi dari benih yang dirawat dengan penuh kesabaran, perhatian, dan dedikasi. Demikian juga, masa depan finansial yang berkelanjutan membutuhkan perencanaan yang matang, strategi yang bijaksana, dan keberanian untuk bermimpi besar. Bab ini mengajak Anda untuk merancang masa depan yang kokoh, di mana keuangan Anda menjadi pilar yang mendukung kehidupan penuh makna dan keberlanjutan. Masa depan finansial yang kuat dimulai dengan tujuan yang jelas. Tetapi, tujuan tanpa arah yang spesifik hanyalah harapan. Untuk mencapainya, Anda perlu menciptakan peta jalan dengan langkah-langkah konkret. Berikut cara menetapkan tujuan keuangan yang realistis dan terukur. 1. Visualisasikan masa depan Anda. Mulailah dengan membayangkan kehidupan yang Anda inginkan. Apakah Anda ingin memiliki rumah yang nyaman, dana pendidikan untuk anak-anak Anda, atau kebebasan untuk bepergian keliling dunia? Gambaran ini menjadi dasar dari tujuan keuangan Anda. Tulis semua impian Anda dan beri mereka batas waktu. Impian yang diikat dengan waktu akan menjadi target nyata yang dapat Anda kejar. 2. Pecah menjadi langkah-langkah kecil. Tujuan besar seringkali terasa menakutkan jika dilihat secara keseluruhan. Pecah tujuan Anda menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dikelola. Misalnya, jika tujuan Anda adalah menabung untuk rumah, mulailah dengan menargetkan 10% dari uang muka terlebih dahulu. Dengan cara ini, setiap pencapaian kecil akan memberi Anda motivasi untuk melangkah lebih jauh. 3. Tetap fleksibel dan realistis. Hidup penuh dengan ketidakpastian dan rencana Anda mungkin perlu disesuaikan seiring waktu. Tidak masalah jika Anda harus memperlambat langkah Anda atau menyesuaikan target. Yang penting adalah tetap berada di jalur, meskipun langkah Anda menjadi lebih lambat. Ketergantungan pada satu sumber pendapatan seperti berjalan di atas satu tali, berisiko dan rapuh. Diversifikasi adalah kunci untuk menciptakan fondasi finansial yang kokoh. Berikut cara membuat rencana finansial yang kokoh. 1. Sumber penghasilan tambahan. Pertimbangkan untuk mengembangkan keterampilan atau usaha yang dapat memberikan penghasilan tambahan. Apakah itu bisnis kecil, pekerjaan lepas, atau investasi? Memiliki lebih dari satu sumber pendapatan memberi Anda kebebasan dan keamanan finansial yang lebih besar. 2. Berinvestasi dengan bijak. Jangan biarkan uang Anda diam.
Pelajari instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko Anda, seperti reksadana, saham, atau properti. Ingatlah bahwa investasi bukan tentang menjadi kaya dalam semalam, tetapi tentang membangun kekayaan secara konsisten dalam jangka panjang. 3. Lindungi aset Anda. Selain menghasilkan pendapatan, penting juga untuk melindungi apa yang sudah Anda miliki. Pertimbangkan asuransi yang memadai untuk melindungi diri Anda dari risiko tak terduga seperti kecelakaan, penyakit, atau kerusakan properti. Masa depan bukan hanya tentang hari esok. Ini adalah tentang dekade yang akan datang. Anda perlu merancang keuangan Anda dengan visi jangka panjang yang mempertimbangkan kebutuhan saat ini dan yang akan datang. Berikut cara persiapan keuangan jangka panjang. 1. Dana pensiun yang aman. Berinvestasilah dalam dana pensiun sejak dini, bahkan jika Anda merasa masa pensiun masih jauh. Setiap tahun yang Anda lewatkan adalah peluang yang hilang untuk memperbesar dana melalui bunga majemuk. Semakin awal Anda mulai, semakin ringan kontribusi bulanan Anda untuk mencapai target. 2. Pendidikan dan generasi berikutnya. Jika Anda memiliki anak atau berencana memilikinya, siapkan dana pendidikan mereka sedini mungkin. Pendidikan adalah investasi terbaik yang dapat Anda berikan kepada generasi berikutnya, dan persiapan yang baik akan meringankan beban finansial di masa depan. 3. Kehidupan yang berkelanjutan. Selain merencanakan pengeluaran besar, pikirkan juga tentang pengeluaran rutin. Temukan cara untuk membuat gaya hidup Anda lebih hemat energi dan berkelanjutan, seperti menggunakan teknologi ramah lingkungan atau mengurangi konsumsi berlebihan. Ini bukan hanya menghemat uang, tetapi juga membantu menjaga planet ini untuk generasi mendatang. Refleksi. Saat Anda memikirkan masa depan, ingatlah bahwa Anda adalah arsitek kehidupan Anda sendiri. Setiap keputusan kecil yang Anda buat hari ini, menabung, berinvestasi, mengelola utang, adalah batu bata yang Anda letakkan untuk membangun rumah finansial Anda. Jangan biarkan rasa takut atau ketidakpastian menghentikan Anda. Sebaliknya, gunakan rasa takut sebagai pengingat untuk merencanakan dengan lebih hati-hati dan berani. Masa depan tidak diciptakan dalam sehari, tetapi dalam tindakan konsisten yang diambil setiap hari. Percayalah bahwa setiap langkah yang Anda ambil, sekecil apapun, membawa Anda lebih dekat ke kehidupan yang Anda impikan. Anda memiliki kekuatan untuk mengendalikan keuangan Anda dan menciptakan masa depan yang penuh kelimpahan, keamanan, dan makna. Dengan visi yang jelas dan tindakan yang berani, Anda tidak hanya akan mencapai tujuan keuangan Anda, tetapi juga menemukan bahwa perjalanan menuju masa depan yang berkelanjutan adalah hadiah itu sendiri. Bab 10. Kebebasan finansial, jalan menuju hidup bermakna. Kebebasan finansial bukan hanya tentang memiliki uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau hidup tanpa utang. Ini lebih dalam dari itu. Kebebasan finansial adalah tentang memiliki kendali penuh atas hidup Anda, di mana pilihan Anda tidak dibatasi oleh kekurangan atau ketergantungan pada uang. Itu adalah kebebasan untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan impian Anda, tanpa merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak memuaskan atau kekhawatiran yang terus-menerus tentang uang. Bab ini mengajak Anda untuk menggali makna sejati dari kebebasan finansial dan bagaimana mencapainya dengan cara yang tidak hanya menambah kenyamanan, tetapi juga kedamaian dan makna dalam hidup Anda. Kebebasan finansial sering disalahpahami sebagai pencapaian di mana seseorang bisa berbelanja tanpa batas, berlibur ke tempat-tempat eksotis setiap bulan, atau hidup mewah tanpa peduli harga. Namun, kebebasan finansial yang sesungguhnya jauh lebih mendalam dari sekadar kenyamanan materi. Ini adalah keadaan di mana Anda dapat memilih untuk bekerja, bukan karena kebutuhan, tetapi karena gairah. Di mana waktu Anda bukan lagi dibatasi oleh keharusan mencari nafkah, melainkan oleh pilihan untuk mengejar hal-hal yang memberi Anda makna dan kebahagiaan sejati. 1. Kebebasan finansial sebagai pilihan, bukan beban. Kebebasan finansial memberi Anda kebebasan untuk memilih. Pilihan untuk bekerja pada proyek yang Anda cintai, memilih waktu luang yang Anda inginkan,
dan mengejar impian yang selama ini mungkin terasa terlalu jauh. Ketika Anda bebas dari kecemasan tentang keuangan, Anda tidak lagi terikat oleh tuntutan hidup yang membatasi kebahagiaan Anda. Kebebasan ini memberi Anda ruang untuk menjadi diri sendiri dan hidup dengan tujuan yang lebih tinggi. 2. Memilih tujuan dan makna lebih dari sekadar uang. Memiliki kebebasan finansial berarti Anda dapat mengarahkan keuangan Anda untuk mendukung tujuan hidup Anda, bukan sebaliknya. Anda dapat memilih untuk berinvestasi dalam pengalaman yang memperkaya jiwa, membantu orang lain melalui amal, atau mengejar tujuan-tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai terdalam Anda. Dengan kebebasan ini, uang tidak lagi menjadi tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai makna yang lebih besar dalam hidup Anda. Jalan menuju kebebasan finansial mungkin tidak selalu mulus, tetapi itu adalah perjalanan yang patut ditempuh. Setiap langkah menuju kebebasan adalah langkah menuju penguasaan atas hidup Anda sendiri. Inilah beberapa cara untuk mewujudkannya. 1. Menyusun rencana keuangan yang terencana dan terarah. Kebebasan finansial bukanlah hasil dari keberuntungan. Itu adalah hasil dari perencanaan yang cermat dan disiplin dalam pengelolaan keuangan. Mulailah dengan membuat anggaran yang jelas, mengatur dana darurat, dan mengurangi utang. Tujuan Anda adalah untuk meminimalkan beban finansial yang menahan kebebasan Anda. Setiap langkah kecil menuju stabilitas finansial akan memberi Anda kontrol lebih besar atas pilihan hidup Anda. 2. Diversifikasi sumber pendapatan. Salah satu kunci menuju kebebasan finansial adalah memiliki berbagai sumber pendapatan. Ini mengurangi ketergantungan pada satu pekerjaan atau satu jenis penghasilan. Jika Anda bisa menciptakan beberapa aliran uang, Anda akan merasa lebih aman dan lebih bebas dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan passion dan tujuan hidup Anda. Pekerjaan sampingan, investasi, atau bisnis pribadi adalah beberapa cara untuk mencapai kebebasan finansial yang lebih besar. 3. Berinvestasi untuk masa depan. Berinvestasi adalah salah satu cara paling efektif untuk mencapai kebebasan finansial. Namun, investasi bukan hanya tentang membeli saham atau properti. Itu tentang membangun aset yang akan bekerja untuk Anda. Investasi yang bijak memberi Anda pendapatan pasif yang terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Dengan strategi yang tepat, Anda dapat memastikan bahwa masa depan Anda tidak hanya aman, tetapi juga penuh dengan peluang dan kemungkinan. 4. Mengelola gaya hidup dengan bijak. Salah satu penghalang terbesar untuk mencapai kebebasan finansial adalah gaya hidup yang boros. Seringkali, kebiasaan buruk dalam mengelola uang menghambat kita untuk berkembang secara finansial. Kebebasan finansial datang ketika Anda memilih untuk hidup dengan bijak, tidak berlebihan, dan lebih menghargai nilai daripada konsumsi. Pilihan sederhana, seperti mengurangi pembelian impulsif, berhemat pada hal-hal yang tidak esensial, dan berfokus pada hal-hal yang benar-benar membawa kebahagiaan, akan memberi Anda kontrol lebih besar atas keuangan Anda. Namun, kebebasan finansial juga berarti menyeimbangkan semua aspek hidup Anda. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang waktu, energi, dan hubungan. Memiliki kebebasan finansial yang sesungguhnya berarti Anda memiliki ruang untuk menghargai hal-hal yang lebih dalam daripada uang, keluarga, kesehatan, kebahagiaan, dan pencapaian pribadi. Berikut langkah menuju kebebasan finansial dan kehidupan yang seimbang. 1. Menyeimbangkan kehidupan pribadi dan profesional. Salah satu tantangan terbesar dalam mencapai kebebasan finansial adalah menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ketika Anda bekerja untuk mendapatkan kebebasan finansial, penting untuk tidak mengorbankan hal-hal yang lebih penting dalam hidup Anda, waktu dengan keluarga, waktu untuk diri sendiri, dan waktu untuk menikmati kehidupan. Kebebasan finansial memungkinkan Anda untuk menciptakan batasan yang sehat antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. 2. Memberi untuk dunia yang lebih baik. Salah satu aspek paling memuaskan dari kebebasan finansial adalah kemampuan untuk memberi. Dengan kebebasan finansial, Anda memiliki lebih banyak kesempatan untuk berbagi dengan orang lain, baik dalam bentuk uang, waktu, atau keahlian.
Ini adalah cara untuk menciptakan dampak positif, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk dunia di sekitar Anda. Refleksi. Pada akhirnya, kebebasan finansial bukan hanya tentang mengumpulkan kekayaan materi, tetapi tentang menciptakan kehidupan yang penuh dengan pilihan, makna, dan kebahagiaan. Ini adalah kebebasan untuk hidup sesuai dengan impian Anda, tanpa terikat oleh rasa takut atau ketidakpastian finansial. Dengan kebebasan finansial, Anda memiliki kontrol penuh untuk merancang kehidupan yang Anda inginkan berdasarkan apa yang benar-benar penting bagi Anda. Kebebasan finansial adalah hadiah terbesar yang dapat Anda berikan pada diri Anda sendiri. Karena dengan itu, Anda tidak hanya memperoleh keamanan finansial, tetapi juga kebebasan untuk menjalani hidup dengan penuh makna, untuk memberi dan menerima dalam cara yang lebih penuh, dan untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Inilah kebebasan yang sejati. Kesimpulan. Kekayaan sejati tidak hanya diukur dari angka di rekening bank atau aset yang dimiliki. Kekayaan sejati adalah tentang bagaimana kita mengelola pikiran, emosi, dan tindakan kita dalam menghadapi kehidupan yang terus berubah. Dengan memahami bahwa pikiran kita adalah kekuatan utama yang membentuk realitas finansial kita, kita mulai menyadari bahwa kebebasan dan kemakmuran bukanlah sesuatu yang perlu dicari di luar diri, tetapi sesuatu yang dapat kita temukan dalam diri sendiri. Setiap langkah menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan kita dengan uang, setiap perubahan kecil dalam cara berpikir, adalah bagian dari perjalanan kita menuju kebebasan sejati. Bersama dengan pemahaman tentang literasi finansial, kebiasaan yang bijaksana, dan pengelolaan emosi, kita dapat membangun dasar yang kokoh untuk masa depan yang lebih cerah. Tetapi lebih dari itu, kita belajar untuk meresapi makna di balik setiap keputusan finansial, bahwa uang bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna, lebih penuh, dan lebih sesuai dengan nilai-nilai kita. Maka, saat Anda melangkah keluar dari halaman-halaman buku ini, ingatlah bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukan hanya soal apa yang Anda miliki, tetapi siapa diri Anda menjadi ketika Anda mengambil kendali penuh atas keuangan dan kehidupan Anda. Kebebasan finansial adalah sebuah perjalanan, dan setiap keputusan yang Anda buat, dari cara Anda berpikir, mengelola emosi, hingga bertindak, akan membentuk masa depan Anda. Jadikan perjalanan ini sebagai peluang untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan makna, kedamaian, dan kebebasan yang sejati.